Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jimmy Rahman. Kali ini saya ingin nge-review pakan tortoise atau pelet tortoise di harga di bawah 100.000 ya. Namanya Otofric Tortoise Food. Nah, ini bentuknya kecil-kecil berwarna coklat semua. Nah, ini penampakannya, silahkan dicek teman-teman. Saya belinya di online shop ya. Kemudian berikutnya nanti kita coba bersama ketika diberikan kepada kedua tortoise saja atau sulcata saya ya, apakah makannya langsung lahap atau mereka ngambek makan dan lainnya. Sambil kita bahas tentang Otofric ini ya. Dimulai dari si bro dulu sudah kayaknya nih. Nah, si bro ini saya kasih 1 sendok terlebih dahulu. Kita cek apakah langsung dimakan atau tidak ya. Kita kasih, nah ini kita kasihkan di situ berapa detik dia, dimulai dari 15 detik tadi ya. Dia masih melacak dari harum amisnya itu. Nah, dia di bawah 10 detik deh, dari 15 detik tadi dia langsung makan. Jadi untuk Otofric ini yang pertama, baunya cukup amis ya teman-teman ya. Jadi sangat memikat sulcatanya. Jadi langsung sulcata itu pasti langsung memakannya. Kalau dari saya sendiri, jadi sulcata itu yang pertama pasti suka pelet yang agak amis ya, baunya amis. Nah, itu si bro itu sudah langsung memakannya. Kemudian berikutnya untuk komposisinya, nah analisanya sendiri ya, di Otofric itu ada protein 30-33%, kemudian lemaknya ada 3-5%, kemudian kadar abunya ada 10-13%, kemudian kadar airnya 11-13%, kemudian ada lemak juga di situ 4-6%. Lah, di analisis tersebut ada vitamin juga, ada vitamin A, vitamin C, vitamin D3, vitamin E, vitamin K, vitamin B2, B6, B12 dan B3 ya. Untuk bentuknya kecil, cukup untuk rahang sulcata di atas 15 cm itu langsung dua butir. Kalau saya biasanya mengamati itu, saya lihat itu sepertinya langsung 2 butir langsung bisa dilahap ya. Kalau saya sendiri untuk setelah di atas 15 cm itu saya jarang memakai sistem perendaman untuk pelet sulcatanya. Karena apa? Yang pertama ekonomis ya, pastinya ekonomis. Karena apa? Ketika si tortoise-nya atau sulcata itu tidak habis dimakan, peletnya bisa kita kembalikan ke tempat penyimpanannya lagi. Kalau basah kan nggak bisa tuh, karena sudah lembek ya, terpaksa kita buang. Dan itu menurut saya membuang sedikit ya, kadang banyak juga sih pelet yang seharusnya bisa dimakan esoknya kita buang saat ini, gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di atas 15 cm itu saya kira rahangnya sudah kuat untuk memakan peletnya ya, walaupun belum dibasahi. Tapi kalau di bawah 15 cm saya sarankan teman-teman basahi dulu peletnya biar sulcatanya lebih gampang untuk mencerna memakannya. Nah, ini sudah 2 menit 47 detik dan sudah hampir habis si bro memakannya. Kita lihat nanti si bro ini apakah menang dari si akan. Kurang 1 yaitu ya, 1 butir di situ. Cukup lahap makannya kalau menurut saya, dengan harga di bawah 100.000 loh. Ini termasuk lahap kalau menurut saya. Kemudian berikutnya nanti kita tes ke si akan ya. Nah, ini si akan ini tipikalnya kalau menurut saya agak pemalu ya. Jadi sulcata punya saya ini si akan agak pemalu, dia mengendus-ngendus terlebih dahulu. Nah, biasanya umumnya memang sulcata ketika pertama dikasih makanan baru dia mengendus-ngendus terlebih dahulu. Nah, ketika mengendus-ngendus dan menurut dia itu baik untuk pencernaannya dan bisa dimakan, dia akan memakannya. Nah, itu si akan sudah mulai memakannya satu persatu. Jadi teman-teman di sini semua pelet itu bagus menurut saya. Tinggal si sulcatanya aja ketika kita pertama mengadopsi atau memelihara, bagaimana cara teman-teman di sini membiasakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesehatannya. Biasanya kenapa sulcata tidak langsung memakan, itu biasanya pilek, jadi dia tidak bisa mengendus. Nah, pilek itu masalah umum dari sulcata ya. Jadi teman-teman ketika
kasih pelet tidak mau, ya jangan negatif thinking pada peletnya terlebih dahulu, tapi dilihat kesehatan dari sulcatanya. Kalau peletnya mahal sekalipun, tapi kalau sulcatanya pilek, pasti dia mengendusnya pertama kali, sistem penciumannya akan terganggu dan pasti akan mengganggu ketika sulcatanya memakan peletnya. Oke. Ya, ini sudah 1 menit lebih, sudah mulai lahap makannya. Kemudian berikutnya teman-teman di sini boleh meniru saya untuk cara makannya, bisa pakai air bisa tidak, tapi kalau saya sendiri sih tidak. Saya pada usia atau ukuran 9 cm dulu belinya sama-sama 9 cm ya, sampai 15 cm saya full semua pakai pelet ya. Untuk sayur sesekali lah saya kasih, kadang malam, kadang 2 hari sekali. Karena apa, saya punya metode sendiri. Tapi kalau teman-teman di sini langsung pakai full sayur juga tidak masalah, kan kita punya metode sendiri-sendiri, asalkan sulcatanya sudah kita bentuk karakternya. Ada yang takutnya kalau dikasih pelet ketika besar tidak mau sayur. Nah, itu tergantung sulcatanya juga sih. Nanti saya sharing bagaimana teman-teman yang kiranya sulcatanya tidak mau dikasih sayur ketika sudah besar ya. Tapi kalau 2 sulcata saya ini mau dikasih sayur, nanti juga saya buatkan videonya ketika sulcata saya ini memakan sayur ya. Ya, si Agan ini kayaknya masih mau memakannya ya, masih lahap dia makannya, walaupun sedikit-sedikit masih lahap karena dia pemalu. Jadi kalau dia terlihat orang, kadang dia masuk ke dalamnya. Beda dengan si bro, kalau si bro tadi mentalnya sepertinya kuat ya, dia fighter sekali. Kalau si bro tadi, kalau si Agan ini pemalu ya. Ini ukurannya sama-sama 17 cm, kemudian beratnya juga sama-sama 2 kilo. Jadi saya punya 2 sulcata ini ukurannya hampir sama-sama di kisaran 7 cm, 17 cm, kemudian beratnya di 2 kg ya. Nah, ini untuk teman-teman di sini metodenya. Kalau dari saya sendiri sharingnya seperti ini. Kalau punya masukan silakan boleh share di kolom komentar. Apakah ada kekeliruan atau ada penambahan, silahkan ditambahkan. Nah, kalau saya ingin sharing untuk Autofreak tadi ya, jadi untuk Autofreak tetap lahap makannya walaupun harganya di bawah 100.000 loh. Biasanya harga pelet itu untuk pelet sulcata tortoise ya itu di atas 100.000 untuk 500 gramnya. 1 kilonya sudah ya cukup mahal ya. Tapi ada juga yang teman-teman pengen yang lebih lengkap ataupun lebih terkenal mereknya, boleh pakai yang lainnya. Saya di sini ingin mencoba saja, dan kura-kura saya lahap makannya dan tidak ada permasalahan. Selama ini saya sudah pakai 2 hari ya. Untuk time si Agan ini kayaknya kalah dengan time si bro. Si bro tadi lahap langsung 3 menit 10 detik sudah habis semua. Si Agannya ini lebih dari 4 menit ya. Ya, mungkin sekian dari sharing saya pada kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like-nya. Jika teman-teman merasa kurang dari sharing saya, silahkan ditulis di kolom komentar, atau nanti minta sharing apa boleh ditulis di kolom komentar ya, karena kita saling-saling belajar saja. Saya juga masih baru belajar, nanti butuh juga masukan dari teman-teman ya. Sekian, terima kasih banyak dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.